Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Puaza TV, kita harus berubah. Mengapa kita harus berubah? Karena siklus kehidupan ini terus berubah dan akan tetap berubah. Kita mau berubah atau tidak mau berubah, keadaan pasti akan berubah. Oleh karena itu, tinggal dua pilihan bagi kita. Kita menjadi orang yang mewarnai setiap terjadinya perubahan, atau kita hanya menjadi penikmat atau pengikut dari setiap perubahan itu. Kita mungkin sudah menyaksikan bahwa ada orang yang diuntungkan pada setiap perubahan. Di antaranya perubahan teknologi. Jadi orang-orang dulu itu mereka kalau ingin mendapatkan uang, ingin bekerja, maka mereka bekerja di sektor real. Ada di bidang pertanian, ada di bidang perdagangan. Jadi kalau orang dulu ingin mendapatkan uang, ya satu-satunya cara ya menjadi pegawai atau bekerja di perusahaan, bekerja kepada orang. Hari ini sudah berubah. Jadi ada orang yang hanya ngupload video di YouTube, kemudian main TikTok, mereka mendapatkan penghasilan dari itu. Artinya apa? Perubahan itu akan terjadi dan orang yang bersemangat untuk melakukan perubahan yang akan menikmati keuntungan dari perubahan itu sendiri. Maka Sobat Puaza TV, bagaimana supaya kita tetap eksis atau berperan di dalam adanya momentum perubahan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengembangkan talenta kita. Kita harus memiliki kemampuan, ada nilai jual yang bisa kita usahakan. Contohnya adalah mengembangkan talenta. Kita tahu bahwa orang yang memiliki suatu kemampuan, kemudian kemampuan itu diasah, kemudian kemampuan itu diinternalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, maka kemampuan itu akan menghasilkan income. Termasuk seandainya kemampuan itu kemudian disinergikan dengan teknologi, maka akan mendapatkan double income, yaitu umpamanya ketika diupload di YouTube, selain kita mendapatkan keuntungan dari produk kemampuan kita, kita juga akan mendapatkan keuntungan dari konten-konten di YouTube. Yang kedua, senantiasa melakukan inovasi. Mengapa demikian? Karena keadaan ini terus berubah, terus berinovasi. Kalau kita tidak melakukan inovasi, maka kita akan stagnan dan tentu kita akan ketinggalan. Kita taruhlah, kalau dulu orang mau minum, kita beli air minum botolan, yaitu air mineral. Tapi kemudian ada muncul orang dijual las segar. Ternyata las segar tidak cukup. Hari ini ada las segar rasa leci dan semacamnya. Nah, itulah perubahan, di mana perubahan itu akan memberikan dampak yang positif bagi orang yang mampu
beradaptasi dengan setiap terjadinya perubahan. Ditambah lagi dia memiliki kemampuan yang bisa tanda kutip dijual pada kesempatan itu. Oleh karena itu kita harus berubah. Caranya bagaimana? Mengubah pola pikir kita. Kita harus terbuka kepada setiap keadaan. Kalau kita terbuka, pola pikir kita dibuka, maka kemungkinan hal baru akan bisa temukan. Kemudian cara yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat di dalam menghadapi perubahan. Kita tahu bahwa di antara yang mempengaruhi kehidupan kita adalah lingkungan. Maka kita harus berusaha memiliki lingkungan yang serius di dalam menghadapi perubahan. Artinya dia adalah orang yang memiliki cita-cita, kemudian memiliki kapasitas talenta. Maka kalau kita berkumpul, apalagi di talenta yang sama, maka talenta itu bisa kita kembangkan dan bisa dijual sehingga memiliki nilai. Jadi ada sebuah pepatah lah. Kalau Anda ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah secara bersama-sama. Artinya apa? Kalau Anda ingin cepat sukses, ya berangkat sendiri. Itu kalau Anda memiliki talenta yang cukup untuk dijual. Tapi kalau Anda tidak punya, maka membentuk komunitas. Artinya bersama-sama dengan orang yang memiliki ide yang sama, dengan orang yang memiliki komitmen yang sama, maka insya Allah kita juga akan mencapai tujuan kita. Maka berubah, karena perubahan tidak menunggu kita, tetapi bagaimana kita berusaha mewarnai setiap perubahan. Dan tentu yang paling penting di dalam menghadapi perubahan itu adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.